Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nasaihu tibbiyatun itu ya, pakai tak tulis soimin. Nasihat-nasihat medis untuk orang yang berpuasa. Qala al-Ustadz Mudiru Ma'hadit Taghdiyah, berkata Ustadz Direktur Lembaga Pangan ya, yajibu wajib antunabaha, untuk dirangsang ya, diingatkan misalnya, dipancing al-maidatu, perut ini, indal ibtori, ketika berbuka, dirangsang bisaiin sakhinin, dengan sesuatu yang hangat. Jadi jangan es ya, jangan dingin tapi hangat. Qabla ayyi to'amin, sebelum makanan apapun, au sarobin, atau minuman apapun. Li'annahu, karena idza aftara, karenanya dhamir sa'an ya. Idza aftara, ketika idza aftara shaim, ketika orang yang berpuasa itu berbuka ala surbil ma', dengan minum, langsung minum air dingin, awis sawailil khulwah, atau apa, sawail itu cairan-cairan yang manis ya, isdada, maka akan tambah ifrozu baulihi, ini proses pembuangan sisa metabolisme ya, ifroz itu begitu ya, akan bertambah keluarnya seninya ya. Lidarujatin kabirotin ya, dengan derajat yang besar, taj'aluhu layar tawi mahma yasrobu minal ma', yang akan menjadikannya tidak nyaman nanti ketika minum air ya. Jadi secara medis itu dengan yang hangat dulu. Wa yustahsanu tanawuluhu kit'atan minal khubzi, dan baiknya memakan sepotong roti an-nasifi yang kering, ma'asyai'is sakhin, dengan sesuatu yang hangat. Ba'da dzalika, setelah itu, binisfi sa'atin, kira-kira setengah jam, yatanawalu ta'amal iftar, baru makan menu buka puasa. Wa yajibu, wajib al-imtina antana wulis sawail mahma yakun nau'uha limuddati sa'ataini alal aqal ba'dal iftar. Secara medis ini ya, tapi kalau kebiasaan ya, kalau memang itu kebiasaan dan tidak ada apa-apanya, artinya sudah terbiasa, ya boleh-boleh saja. Ini kalau standar medis ya, standar medis yang ideal ini. Yajibul imtina antana wulis sawail, jadi dilarang mengkonsumsi cairan-cairan yang manis, apapun bentuknya, apapun jenisnya, kira-kira 2 jam minimal setelah iftar. Jadi itu dilarang ya, kira-kira 2 jam setelah iftar, baru nanti setelahnya. Wajibatu sahuri dzurriyatun lis-shaimi, utawi ya, menu sahur itu sangat penting untuk orang yang berpuasa. Mengapa? Li'anna natijah hadmiha wa tamthilaha bil jismi iku yulidu at-taqata al-haroriyata khilala fatratis syam. Karena hasil proses pencernaan wajibah sahur, menu sahur, dan perannya di tubuh itu akan menghasilkan kalori ya, at-taqah al-haroriyah itu kalau terjemahkan ya kekuatan panas, kalori khilala fatratis syam, selama masa berpuasa. Karena itu sahur itu sangat penting. Walidha, karena itulah yajibu, wajib antastamila hadil wajibatu jami'al anasiril ghidaiyah. Karena itu wajib, seharusnya menu sahur ini ya memenuhi seluruh unsur-unsur
makanan allati yatlubul jismu yang dibutuhkan tubuh. La yajuzu mutlaqon tanawulus sahur illa idza ahasal mar'u bil ju'i tamaman. Tidak boleh secara mutlak makan sahur kecuali seseorang merasa lapar ya, secara sempurna, benar-benar lapar. Tujuannya hatta ya'manu atau ya'mana menyimpan ya, hatta ya'mana hudusut tirobatil hatmi, sehingga ia aman dari terjadinya gangguan-gangguan pencernaan. Allati tuhdisu natijatan litarokimil agdiyati, yang mengakibatkan atau dihasilkan dari penumpukan makanan ya. Jadi kalau belum lapar terus tadi malam begadang makan, nanti ya mau waktu sahur makan lagi ya. Kalau memang tidak masih kenyang ya sahurnya hanya sebatas minum dan apa sedikit, jangan makan ya. Al-labanu zabadi, laban zabadi, susu keju yang difermentasi itu apa ini? Yogurt yogurt itu mufidun jiddan fis sahur, itu sangat berfaedah sekali itu dipakai untuk sahur ya, li'annahu yadumul mawadal proteiniyah, karena ia mempunyai kandungan protein zatil qayyimah yang tinggi, al hayawiyatil aliyah yang bernilai ya, bernilai biologis yang tinggi, wasukaria dan juga gula, ada gulanya, wal mawadil ma'daniyah juga mengandung zat-zat kalsium ya, wal mawadi sukaria juga zat-zat gula, fihi dalam yogurt itu ada sahlatul hadmi, mudah dicerna. Itu bagus itu ya. Bahwa ila dzalika ghaniyun bi vitamin A, D, B ya. Juga ia kaya dengan vitamin A, vitamin D, vitamin B. Kama yu'tabarus, bagaimana yogurt ini dinilai atau diperhitungkan munisan ya, sebagai penyegar, wa murtiban dan pelembab, rotab itu basah lembab, wa yu'inul jisma ala ihtimali wat'ati dhuma indar tifai hararatil jawi, dan mampu membantu tubuh untuk menahan rasa dahaga yang sangat ketika meningkatnya suhu udara ya. Itu secara standar medis yang ideal ya. Asarus saumi fil jismi war ruhi, pengaruh puasa dalam tubuh dan roh. Dr. Sulaiman Azmi lahu syahratun azimatun fis syarqi kullihi. Dr. Sulaiman Azmi ini mempunyai nama populer terkenal ya di timur seluruhnya. Waqat ahroza, lan teman-teman Ainala juga memperoleh syuhratan fil ghurbi, memperoleh kepopulerannya di barat ya. Waqat athafal muslimina jami'an biadil kalimatil qayyimah, dan sungguh beliau telah mengagumkan orang-orang Islam, as'ada seluruhnya, mengagumkan orang-orang seluruhnya dengan biadil kalimatil qayyimah, dengan statementnya yang berharga. Apa itu? Qala, berkata beliau Dr. Sulaiman Azmi, pakar ya kesehatan, laqad bahasal atiba'u masailah syam atibiyah. Para dokter telah melakukan riset tentang persoalan puasa terkait hal-hal medis. Bahsan mustafidhon, risetnya luas ya, risetnya luar biasa ya, sudah melakukan riset yang luas. Bikaitsu lam yu'adda hunalika jadidun yumkinu an yuqala. Risetnya sudah lebih dari cukup sehingga sudah tidak ada lagi di sana hal baru yang diucapkan. Semuanya sudah terangkum dalam riset ini. Waqad kharrajna, lan teman-teman mengeluarkan kami mingkul lima nusira au udhi'a binuqatin asasiyah, dan kami telah mengeluarkan ya
dari seluruh apa yang di Nusyiro itu diterbitkan atau dipublish ya bahasa sekarang audia atau disiarkan telah kami ya juga kami terangkan binukotin asasiyah dengan poin-poin pentingnya. Tatakhalasu teringkas fi annasiyam bahwasanya puasa la dororo minhu alas salimi mutlakon, tidak ada bahaya dari puasa bagi orang yang sehat. Secara mutlak puasa tidak akan membahayakan seseorang, ya. Bal bi fihi faidatun li ba'dil askhasi sikhiyan. Bahkan puasa itu ya sangat berfaedah ya bagi sebagian manusia dari sisi kesehatannya. Wa idza laqiqas shaimun dororon, ketika orang yang berpuasa kok malah justru ya tertimpa doror, malah sakit misalnya, berarti yakunu min syamiman layam bagi laumusiam, berarti ya termasuk orang yang puasanya tidak diharuskan, tidak diwajibkan baik secara syar'an atau tibbiyan, baik secara syariat atau kesehatan. Memang ada orang-orang yang justru puasa itu tidak dianjurkan karena kondisi tertentu itu ya kondisi sakit dan lain sebagainya, ia tidak dianjurkan untuk puasa, tapi nanti dia akan mengkodok ketika sudah sehat. Tetapi bagi orang yang sehat jelas puasa itu bermanfaat dan tidak berbahaya, ya, tidak ada bahaya sedikit pun. Kemudian wal ayat fidzalika bayinat, ayat dalam hal tersebut jelas. Wal hadisus syarif yaqul, hadis yang mulia mengatakan innallaha yuhibbu an tu'ta rukhusahu, sungguhnya Allah senang agar diterima keringanan-keringanan ya, dispensasinya ini diterima. Misalnya kalau musafir berat payah ya tidak usah puasa, diterima, ini keringanan dari Allah, kita terima. Kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu, sebagaimana Allah juga senang ketika dilakukan kewajiban-kewajibannya. Allah juga senang ya hamba-hamba ini melakukan dispensasi yang diberikan Tuhan, sebagaimana Allah senang ketika mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah. Sama saja itu ya, bukan berarti kalau kalau melakukan dispensasi itu berarti nilainya kurang, ndak, sama derajatnya. Waqad yakunu doror min adami mura'atin nazam asyikhiya, terkadang bahaya itu karena tidak menjaga tata tertib kesehatan fi tanawulit ta'am, dalam mengkonsumsi makanan, wa ifratis shaim lan ekstrim ya, fauqal wajib dan ekstrimnya berlebihannya orang puasa fitanawulihi dalam mengkonsumsi makanan bikamiyatin kabirah, dengan porsi yang besar, yuksiru hadmaha yang kemudian memperberat pencernaannya, au ifratuhu fitanawulil mawadil usrah, atau berlebihan dalam mengkonsumsi zat-zat yang berat, yang sulit, al-usratilatmu yang sulit dicerna, wal muhijatil maidah dan yang membuat perih lambung ya, iritasi ya, muhijah itu ya. Karena itu ya kesalahan sehingga orang-orang kadang menjadikan sakit. Wa qad jaa fil hadis syarif, sungguh telah datang dalam hadis yang mulia, mala abnu adama wi'aan syarron min batnihi, anak Adam tidak memenuhi tempat yang lebih buruk dari perutnya. Wasyamu yang bagi an yakuna siyaman anil nahami wal jasai, puasa seyogyanya juga berpuasa dari rakus dan tamak, alladaini yulhiqoni bil jismi dororon muhakkikon, yang bisa mengakibatkan tubuh ini bahaya yang nyata. Walikai yatalafas so'imud dororo, dan agar orang yang so'im ini terjauh, orang yang berpuasa ini bisa jauh dari doror, dari bahaya, yajibu an yuftira ala qalilin jiddan minat to'am, maka ia harus berbuka dengan sedikit makanan, jangan berlebihan. Liyukasiro khiddatal ju', sekedar untuk
menutupi ya rasa lapar. Suma ba'da an yu'adhiya faridotas sholah, kemudian setelah melaksanakan sholat, yatanawalu to'ami iftarihi bi'tidalin, kemudian baru makan atau menyantap menu bukanya dengan sederhana. Waqad wajadtu fi siratir rasuli alaihi salam, sungguh telah aku temukan dalam sejarah Rasulullah, annahu sak temene Rasul kana iku ana sapa Rasul yuftiru ala rotobatin, ya fa illam yajid rotobatin, ya Nabi itu berpuasa dengan rutop, ya rutop itu kurma yang setengah matang ya, atau kurma nyadam ya. Fa illam yajid rutobatin, kalau beliau tidak menemukan rotobatin, fa'ala tamarotin, mongko ing atase pira-pira tamar ya. Kalau tidak menemukan rutop, maka beliau akan mengkonsumsi tamar kurma. Fa'illam yajid tamarotin, mongko lamun ora nemu sapa Kanjeng Nabi tamarotin ing beberapa kurma, hasawatin mimain, fa hasawatin mimain, mongka beberapa teguk dari air. Ala annatiba ing atase sak temene pengobatan lam yu'ada iku ora dihitung maksuran ing terbatas, membatasi alal ajsami ing atase tubuh, bal balik yatanawalu merkoleh apa atib al ahwalas saksiyah al ijtimaiyah ing kondisi-kondisi perseorangan dan masyarakat. Jadi pengobatan atau medis ini tidak hanya terbatas pada tubuh saja, tapi juga mengobati ya, apa istilahnya, konkren ya, ikut memikirkan juga bagaimana kesehatan baik saksiyah personal wal istimaiyah maupun masyarakat ya. Jadi itu medis seperti itu. Wa kullun minha yu'tabaru mukammilan wa tumutammiman lil akhar, karena masing-masing dari personal dan komunal, pribadi dan masyarakat ini saling melengkapi ya, mukammilan wa mutammiman lil akhar, satu dengan yang lain ini saling melengkapi. Kalau sehat tubuh seseorang ya otomatis dia, ya kalau sehat tubuh seseorang, masing-masing tubuh seseorang sehat, jiwanya sehat, pribadinya sehat, maka masyarakat itu juga akan sehat. Jadi seperti itu maksudnya. Wa yu'tabaru Ramadan minan nahiyatin nafsiyah sahrun sahru sobrin. Ramadan juga dinilai dari sisi kerohanian sebagai bulan kesabaran, waktu malin ya, bulan menahan diri, wa bu'din anil ghadab, bulan menjauhi marah-marah, temperamen, wal infialatin nafsiyah ya, bulan menjauhi gejolak nafsu, sumuwun ya bin nafsi, dan bulan meninggikan jiwa ya, memuliakan jiwa, ilal mathalil a'la, menuju cita-cita ideal ngono ya. Ya kalau dimaknani sampai detil, kalau langsung terjemah ya, biar tahu perbedaannya tapi juga tidak meninggalkan cara yang lama. Penting, maknanya juga sangat penting karena itu untuk mendeteksi berbagai i'rab ya, kedudukan kalimat dan sebagainya, dan itu sudah langka itu ya kan ya, mengaji model maknani itu langka, maka saya tetap menggunakan metode itu, tapi yo kalau pakai langsung terjemahan ya, langsung diterjemahkan. Fayakunu sahro sofain lin nafsi, maka puasa itu sebagai bulan memperjernih hati ya, wahudan laha, dan petunjuk ya kepada hati atau jiwa, ya kawaya kodotan lidomir, dan membangunkan hati nurani atau mencerahkan hati nurani, watadriban ala kuwatil irodati, dan melatih
ya, kekuatan kehendak, wal bu'du apa di wal bu'da ya, fayakunu al bu'da walin nafsi waudan la wa yaqadzan wal bu'da, dan jauh anir riya, dari belajar jauh dari sikap riya. Karena layu jadu ma yamna'u shaima min an yakula sirron, karena tidak ada penghalang apapun bagi orang yang puasa untuk makan diam-diam. Tidak ada kan yang menghalangi dia makan diam-diam, ya tidak ada orang yang tahu. Wa yatadhaharu bisaumi riyaan, ya, dan kemudian dia pura-pura puasa, ya, biar dilihat orang puasa, bisa saja, tetapi demi itu tidak dilakukan, yaitu berarti dengan puasa seseorang ini belajar untuk ikhlas, tidak riya. Wa quwwatu iradatihi wa husnu ta'atihi yamna'anihi min dzalik. Jadi kekuatan kehendaknya dan kebaikan ketaatannya itu mencegah dari melakukan hal tersebut tadi, yaitu diam-diam makan misalnya. Amma atharu saumi, adapun pengaruh puasa minan nakiyatil akhlakiyati, dari sisi akhlak, fa innahu, maka sesungguhnya puasa yastaljimu husna muamalatil khalqi, ini bisa menjadikan baiknya hubungan, ya, antar makhluk, ba'dhum lil ba'di, ya, sebagian dengan sebagian, wa adamus sahna wal ghadab, dan menghilangkan kebencian dan kemarahan. Fa in sabas shaimu saksun, maka fa in sabas shaima saksun, maka ketika, ya, seseorang itu mencaci maki orang yang puasa, fal yujibhu, maka jawablah bi annahu shaim, bahwasanya ia puasa. Maka dengan puasa itu akan timbul kedamaian. Wa yastad isyam al-bu'da anizur wal buhtan, puasa juga menjauhkan diri, ya, dari zur, sumpah palsu, wal buhtan, ya, kebohongan, tidak jujuran, wa tahalli bil fadhail, menghiasi diri dengan keutamaan. Wal hadisus syarif yaqul, sebuah hadis yang mulia mengatakan, man lam yada' qaula zur wal amal bihi, ya, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan berhenti, ya, mengamalkannya atau melakukannya, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan minumnya. Jadi kalau orang tidak meninggalkan ucapan-ucapan dustanya dan tidak berhenti, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan minumnya. Artinya Allah tidak butuh puasanya. Waqad qala alaihi salatu wasalam, dan sungguh telah bersabda Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atos. Banyak orang yang berpuasa tidak akan mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Wala syakka indi, dan tidak ragu menurutku, annal maksud min hadal hadis, bahwa maksud hadis ini adalah hum alladzina lam yatahallau bil akhlaqil fadilah qaulan wa amalan. Itu bagi mereka-mereka yang tidak menghiasi dirinya dengan akhlak yang utama, ya, baik secara ucapan maupun perbuatan di saat mereka puasa. Jadi kalau seperti itu, maka puasanya, ya, tadi, ya, tidak mendapat apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Wa atharus saumi minan nakiyatil istimaiyati iku jaliyun wadihun. Pengaruh puasa dari sisi kemasyarakatan itu jelas, terang. Fit tazawur, dalam membentuk, tazawur itu saling berkunjung, ya, saling menyapa, itu tazawur. Wal birri, berbuat kebaikan, wa ta'atuf, berbelas kasih, wasilati, ya, karena ada fi wasilatil aqoribi wal asdiqoi, dan menyambung kekerabatan dan persahabatan, wantisari ruhil wudi, dan menebarkan ruh atau semangat
kasih sayang, wa ta'awuni dan saling tolong menolong, wa ta'alufi dan berlemah lembut bainan nasi di antara sesama. Wali Ramadhana aidon nahiyatul iktisadiyah. Bulan Ramadan juga mempunyai, bisa dilihat dari sisi ekonomi. Bagaimana? Fa Ramadan wal fatrah allati tusbiku Ramadana wal fatratul lati tutbi'uhu yakunu fiha rawajun iqtisadiyun malmusun. Bener ya? Ramadan dan juga masa-masa waktu-waktu sebelum Ramadan dan masa-masa yang mengiringi bulan Ramadan, dimulai sebelum Ramadan dan hari-hari di bulan Ramadan itu apa? Ada rawajun iqtisadiyun, ya, pertumbuhan ekonomi, ya, malmusun yang signifikan. Malmusun itu bisa disentuh, artinya pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Jadi bulan Ramadan itu pertumbuhan ekonominya luar biasa. Yasduku fiha qaulul khalqi, sehingga benarlah apa yang diucapkan banyak orang, ya, khususnya di Mesir itu ada ungkapan kalau bulan Ramadan itu mengatakan Ramadan Karim, artinya Ramadan yang dermawan, ya, karena bulan Ramadan ini ekonomi akan, ya, bergerak luar biasa. Wasahrun muftarid, dan Ramadan itu bulan keleluasaan. Mingkul lihada yattadiku anna li Ramadan bi'atan khosoh. Dari semua ini tampak jelas bahwa Ramadan ini mempunyai bi'ah khosoh, mempunyai suasana yang khusus memang, ya. Bi'ah itu lingkungan, suasana yang khusus. Yu'abiru anha al-amah bil al-amatu birawaihi Ramadan, yang sering diungkapkan oleh masyarakat umum itu dengan istilah aroma Ramadan. Jadi Ramadan ini membawa kekhususan tersendiri, membawa suasana tersendiri, ya. Li'anna biha kullun nawakil lati zakartuha, karena Ramadan ini tadi membawa sisi-sisi dan sudut pandang berbagai segmen yang telah aku sebutkan tadi. Wa ta'muru fihal masajid, masjid-masjid menjadi ramai, ya. Wa yuhaddisul ulama al-khalqa bima yuslihu dinahum wa dunyahum. Para ulama, ya, berceramah mauidhah di hadapan masyarakat dengan hal-hal yang baik, ya, yang maslahat untuk agama dan dunia. Ceramah di mana-mana, ya. Jadi semarak, ya, masjidnya rame, ceramahnya semarak di mana-mana. Wabiha samrun bariun lil kibar. Bulan Ramadan juga bisa samrun itu percakapan malam hari, ya, yang lepas, yang akrab bagi orang-orang dewasa, itu bisa dijadikan sarana saling mengakrabkan diri, ya. Karena ada waktu tidak hanya sampai isya, kalau hari-hari biasa sampai isya selesai terus pulang, ini waktunya panjang, ya, untuk itu tadi bercakap-cakap di malam hari, ya, dalam tanda kutip begadang yang positif, ya, karena setelah isya ada sholat tarawih, setelah sholat tarawih ada tadarus, ya, ini kan mengakrabkan antar sesama. Nanti ada sahur, ya, nanti ada ngaji, pengajian dan macam-macam, ya. Ini jadi malam-malamnya ini menjadi bergairah, malam-malam Ramadan ini menjadi malam begadang yang religi, ya. Wa marohun wa farohun lisigor, dan sukaria dan gembira bagi anak-anak kecil. Ramadan jelas adalah suasana kegembiraan bagi anak-anak, karena ada momen-momen yang anak-anak ini gembira, ya. Meskipun ikut puasa atau tidak, puasanya setengah hari atau tidak, tapi dia gembira karena ada suasana baru. Faya bi'atun laha ro'atuha. Maka Ramadan adalah sebuah bi'ah, lingkungan yang mempunyai keindahannya. Italtaqi fiha kullan nawakil lati zakartuha
yang mempertemukan dengan segala aspek-aspek yang telah saya sebutkan tadi. Wahia mali'atun bil musyahadatis sakhirah. Ramadan penuh dengan pemandangan-pemandangan yang menakjubkan. Wa yasudul mujtama'u fiha al-birra wal fadail, dan al-mujtama' yasudu, dan memberlakukan al-mujtama'a fiha, ya, dan Ramadan mampu memberlakukan masyarakat di dalam bi'ah ini melakukan kebajikan dan keutamaannya. Demikianlah Ramadan dari sisi pengaruhnya pada tubuh dan jiwa. Tsumma qala fadailu lailatul qadar. Nah, ini tema terakhir ini, insya Allah akan kita lanjutkan di hari besok, ya. Tsumma qala fadailu lailatul qadar, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.